kita biasanya juga nyembah ini, kayak gitu kan. Kemudian dakwah lagi makin keras lagi, dakwah lagi makin keras lagi. Bahkan kemarin juga kita ceritakan ada satu momen tuh banyak dari sekian banyak momen Rasulullah SAW sedang sholat di mana? Di depan rukun Yamani. Kan ada rukun Yamani itu kita ngangkat tangan Bismillah Allahu Akbar selain di Hajar Aswad. Kenapa di situ kita hormatin? Karena disitulah Rasulullah SAW pernah sholat. Rasulullah SAW selalu sholat di situ di arah rukun Yamani. Waktu itu beliau sedang sujud sama orang kafir itu disuruh Abu Jahal ditaruh jeroan unta di punggungnya. Jadi Nabi Muhammad SAW susah banget untuk bangkit. Makanya Sayyidatuna Fatimah datang menyingkirkan jeroan unta tersebut. Kemudian setelah salam bilang, wahai ayah, doa saja untuk kehancuran mereka, katanya, karena mereka telah mendolimi engkau. Bukannya didoakan untuk kehancuran, Rasulullah SAW malah memintakan ampunan. Makanya untuk menghormati rasa kasih sayang baginda Muhammad SAW itu menjadi sebuah rukun yang dinamakan rukun Yamani karena arahnya ke kota Yaman. Kemudian walaupun nggak ada Hajar Aswad, itunya tetap disobek, ya ininya apa? Penutup kiswah haikalnya tetap disobek, walaupun nggak ada apa-apa di situ. Dan salah satu tempat mustajab juga. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerima gangguan-gangguan sampai pada puncaknya, kan macam-macam ya. Sampai Rasulullah ngirimin delegasi ke Habasah untuk apa? Hijrah, nyoba ke Taif beberapa kali. Nanti insya Allah ceritanya pas kita ke Taif juga, untuk berusaha istilahnya dakwahnya supaya lancar, tapi makin keras. Pada suatu ketika puncaknya itu menjelang daripada tahun terakhir sebelum ke kota Madinah. Rasulullah SAW itu dimusyawarahkan di Darun Nadwa namanya. Darun Nadwa itu di mana? Kalau di Ka'bah itu ada talang emas. Nah, seberangnya talang emas itu dulu ada sebuah gedung namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu siapa yang bikin? Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab itu siapa? Kakek moyangnya baginda Muhammad SAW. Jadi kabilah di Quraisy itu ada sekitar 11 kabilah. Cuman waktu momen itu yang diundang hanya 10 kabilah. Pembesar-pembesarnya 10. Jadi kursi di situ ada 11 dikosongin karena nggak diundang kabilah Bani Muthalib. Setelah itu dari setiap kabilah diundang 10 orang. Ketika pintu ditutup, di situ dihitung. Kok yang hadir ada 101 gitu. Ini kakek-kakek siapa nih satu orang? Di situ kata ahli tafsir mengatakan kakek-kakek itu merupakan iblis yang menyamar, ikutan nimrung di sana, gak diundang sebenarnya. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya seorang orang tua dari Najd. Najd itu daerah sebelah sananya Saudi Arabia, masih Saudi Arabia. Dia bilang, saya datang ke sini karena mempunyai tujuan yang sama. Nah, disitulah dimusyawarahkan. Ini Muhammad sama pengikutnya harus diapain? Ada yang ngusul, udahlah dipenjarain aja Muhammadnya, katanya. Langsung setan itu nggak setuju. Kalau kita penjarakan, nanti kabilahnya tahu kita repot. Ada lagi yang usul, kita asingkan saja. Dijawab juga sama si setan, kalau diasingkan, di sini aja kita persulit umatnya banyak. Coba kalau kita asingkan, nanti umatnya banyak, punya kekuatan, bisa menyerang kan? Nah, maka dari itu, ada nggak cara yang lain? Ada yang usul, dibunuh aja. Di situ dia langsung seneng, langsung kasih tahu caranya. Setan itu, ya udah dibunuh aja, tapi caranya gini. Di Arab itu dulu ada adat kisos. Jadi kalau satu perwakilan satu kabilah membunuh kabilah lain, itu sebelum ada pembayaran nyawa yang sama, itu bagaimana? Tidak selesai kan? Perang-perang lah gitu. Makanya kata iblis, kalau nggak mau kena kisos, caranya saya ajarin. Satu, pilih perwakilan satu pemuda paling hebat dari setiap kabilah. Jadi ada 10 ini. Yang kedua, ambil pedangnya, curi pedangnya dari rumah Siti Khadijah. Jadi pedangnya dari rumah Siti Khadijah. Kemudian semuanya dikasih racun yang sama. Supaya apa? Supaya nggak bisa ngambil kisos. Kenapa? Kalaupun mereka tuduhannya kepada salah satu kaum, kan yang bunuh 10 orang. Kemudian untuk menghindari barang buktinya juga, pedangnya dari kabilahnya Siti Khadijah gitu loh. Jadi dari keluarganya sendiri gitu dituduhnya nanti. Tapi kita tahu, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sepandai-pandainya manusia,
membuat tipu daya, tetap Allah yang lebih pandai membuat tipu daya. Menjelang asar, ketika Nabi Muhammad SAW mau malamnya disergap, habis asar itu didatangi malaikat Jibril untuk persiapan hijrah ke hijrah. Jadi di situ nggak ada dibilang ke kota Madinah ya, hijrah aja. Nah di situ yang menjadi beberapa catatan, kok bisa kepikiran langsung ke kota Madinah, padahal kan jaraknya 490 km.